lebih dari segalanya, segala yang ada. Maka Tuhan, betapa berartinya hidup hamba-Mu ini ketika hamba sedang bersama dengan Tuhan. Amin. Seperti seolah kami ada di tengah perkumpulan orang-orang di mana kami ada sedang berdampingan dengan orang yang tertinggi di antara mereka. Kalau ibarat kami berjalan di tengah-tengah suatu bangsa, kami sedang ada duduk dekat dengan Sang Raja. Kalau kami hidup dalam kumpulan rakyat Indonesia, kami sedang duduk bersama dengan seorang presiden. Betapa bangga dan berartinya hidupku. Oh, melampaui segala-galanya ketika kami ada dekat dengan Tuhan. Kami dekat dengan seorang pembesar. Lebih besar dari semua pembesar di dunia ini. Maka betapa berartinya hidupku. Rahasia yang luar biasa. Kami hidup dalam anugerah-Mu. Amin. Lebih dari semuanya. Lebih dari segala yang kami punya. Maka Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam hidup. Bersabda berfirmanlah, sebab hamba Tuhan ini mendengar. Urapi pakai hamba Tuhan yang penuh dengan segala kesederhanaan kurangan ini untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Permuliakan hamba-Mu dalam diri hamba Tuhan ini. Kuduskan, tahirkan, layakkan hamba Tuhan ini. Sembunyikan di bawah kemuliaan cahaya kasih-Mu dan kemuliaan di bawah ilahi. Setiap perkara yang bukan berasal dari kehendak Tuhan kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Setiap yang mencuri benih-benih firman Tuhan yang membuat tidak bertumbuh, kami usir dalam nama Yesus. Bahkan setiap penyesat yang membelokkan kebenaran firman Tuhan ini sehingga kami bukan berasal dari Tuhan, sungguh kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan dan sebagian isi hati Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom. Saya dikasih tema hari ini adalah rahasia hidup di dalam anugerah Allah yang besar. Ya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Petrus. Rahasia hidup dalam anugerah Allah. Dalam anugerah Tuhan, 2 Petrus pasal 3 ayat 14 hingga ayat 18. Kita akan baca firman Tuhan hari ini. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 hingga ayat 18. Selalu demikian, saya mengatakan bahwa Alkitab ini ditulis tanpa perikop dan judul ya. Maka hari ini saya akan agak melewati penutup ini, judul perikop penutup. Maka saya akan mengajak kita sekalian untuk membaca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14 hingga ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Hal ini sebab itu itu di sana ada kalau Bapak yang iya. lagi. Saya baca di sini. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia
dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Mohon maaf kacamata saya menyelip ini. Ini ya. Sudah tua jadi suka lupa. Untuk itu, hidup dalam anugerah Allah ini saya setidaknya punya beberapa rahasia untuk hidup di dalamnya. Anugerah Allah itu gratis, diberikan dengan cuma-cuma, tapi bukan berarti murahan. Ini selalu slogan saya sampaikan. Komitmen ini saya harus tekankan baik-baik. Bukan murahan, bukan sembarangan, bukan kaleng-kaleng, tapi sangat mahal. Amin. Sangat mahal, tidak terukur dan tidak terhingga mahalnya. Sangat mahal. Di dalam Petrus dikatakan demikian, dalam 1 Petrus. Sangat mahal. Dengan darah anak domba yang tidak bercela, dengan darah Kristus sendiri, anugerah itu diwujud nyatakan, ditebus dan dibayar. Maka saking mahalnya tidak ada yang lebih berharga. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang yang 13, maaf. Mohon satu orang dibacakan dengan suara yang lantang, lebih keras dari suara saya hari ini. Matius pasal 13 ayat 44. Dengan suara yang lantang. Hal kerajaan Allah itu seumpama harta yang terkenal di ladang, yang ditemukan orang lalu dipegangkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah yang menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Haleluya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Ya. Jadi ada satu ladang ditemukan ada harta terpendam dan dia bersuka cita. Lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia lalu menjual seluruh miliknya. Saya tidak tahu miliknya apakah juga termasuk istri, anak dan mertuanya. Saya juga tidak tahu. Tetapi yang jelas semua miliknya dijual untuk membeli itu ladang. Karena ada apa? Ada harta terpendam. Kata kunci sebenarnya dari sukacita. Betul ya? Amin. Oleh sebab sukacitanya, saudara, Pergilah. satu rahasia penting di dalam hidup dalam anugerah Allah adalah memiliki sukacita yang luar biasa. Segala-galanya anugerah Allah itu melampaui semua yang ada. Maka ada beberapa poin yang saya tidak sampaikan di sini, tapi yang sangat-sangat menentukan adalah di dalam ayat yang ke-18 tadi, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 itu bertumbuh dalam anugerah atau karunia, kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Saudara, kalau kita bertumbuh dalam anugerah atau kasih karunia Allah dan pengenalan kita akan Kristus Yesus, maka seperti di dalam Matius pasal 13 ayat 44 ini, tidak ada yang lebih berharga. Ini masalahnya. Yesus itu sudah segala-galanya. Anugerah Allah itu segala-galanya. Sangat mahal, sangat berharga. Sehingga ada sukacita yang melebihi dari apapun. Jadi tidak perlu ditambahkan dengan kelimpahan materi untuk kita bisa bersukacita, atau untuk bisa merasakan anugerah Allah itu tidak perlu ditambahkan dengan jalan-jalan dalam tamasya atau jalan-jalan tur yang mahal, mewah, atau kapal pesiar yang mewah. Di sini yang pernah naik kapal pesiar cuma Ibu Yayen. Tapi untuk memiliki sukacita dalam anugerah Allah ini, dalam memiliki rahasia sukacita dalam anugerah Allah ini, tidak harus ditambah dengan jalan-jalan tur yang mahal dan mewah, megah. Tidak. Sukacita dalam anugerah Allah ini juga tidak perlu ditambah dengan satu pernikahan yang luar biasa megah. Tidak juga. Enggak sedikit para orang-orang kaya, artis-artis dengan kemegahannya dia menikah dengan harga yang begitu banyak, miliaran dihabiskan. Tidak lama juga berantakan. Tidak ada sukacita berumah tangga itu. Maka sukacita dalam anugerah Allah ini, hidup dalam anugerah Allah juga tidak perlu ditambahkan dengan hal-hal yang anggaplah Holy Land gitu ya.
Rasa-rasanya kalau belum Holy Land, belum jalan-jalan ke tanah suci Israel, rasanya kurang lengkap. Saya kasih tahu, tidak perlu ditambah itu. Sudah cukup bersukacita yang luar biasa hidup dalam anugerah Allah itu. Holy Land buat saya adalah tanah kelahiran saya, di mana saya berpijak, di mana tumpah darah saya, adalah di mana saya berdiri. Jadi langit dijunjung, betul ya? Kakiku berpijak, itu mana langitku junjung. Di mana aku berada, di situ milik pusakaku. Disitulah Holy Land bagiku. Sudah cukup segala-galanya karena aku hidup dalam kasih karunia dan anugerah Allah. Sehingga tidak perlu ditambahkan yang lain-lain. Untuk memiliki sukacita dalam anugerah Allah tidak perlu ditambahkan juga dengan kepandaian dan dengan segala gelar yang berderet. Tidak perlu. Cukup. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh bersekolah atau berpendidikan sehingga ada orang berkata, nah nggak usah sekolah, kamu kuliah tujuannya cuma cari gelar. Sudah paket, otomatis orang mau berpendidikan pasti dapat gelar. Mau atau tidak mau ya dia dapat gelar, kan begitu. Saudara, saya ini dulu adalah orang yang berantakan pendidikan, kalau bicara pendidikan. Oleh karena saya saking tulus lugu, kayak lutung gunung gitu ya. Lugu, saking lugunya mengiringi Tuhan pertama kasih mula-mula. Ketika ada altar call di depan atau panggil ke depan hamba Tuhan, habis dia khotbah, saya maju ke depan. Siapa yang terpanggil untuk melayani Tuhan, yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, saya maju. Nggak pakai tengok kiri kanan, saya nggak perlu, saya maju ke depan. Ketika di depan biasa didoakan, ya biasa ada manifestasi, saya waduh, rasa menggelagar, bergelora hati ini bahwa saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Siap diutus kemanapun dan demikian, anak muda yang punya kasih mula-mula. Habis selesai, beberapa hari saya begitu sangat rindu dengan rumah Tuhan. Rasanya pengen di gereja terus. Amin. Rasanya buru-buru pengen hari Minggu. Ini kasih mula-mula. Kalau udah Senin saya rasanya udah pengen buru ketemu hari Minggu lagi. Kalau ada nyanyi-nyanyi latihan gitar, saya rasanya hidup saya sudah sangat berarti. Rindu akan rumah Tuhan menghanguskan jiwaku. Itu kasihku mula-mula kepada Tuhan. Namun apa dikata ketika saya menginjak kenaikan kelas 3 STM, hamba Tuhan bilang begini. Kalau kamu rindu melayani Tuhan, sudah, kamu pindah sekolah seminari, sekolah Alkitab. Saya tidak berpikir, saya juga tidak mengerti. Namanya juga anak baru terima Tuhan, tidak mengerti bahwa di seminari harus selesai SLTA. Jauh sebelum peristiwa saya mengenal Tuhan secara pribadi, saya waktu SMP sempat terpanggil untuk mengambil sekolah seminari di Santo Paulus Palembang. Saya mengikrarkan diri terpanggil menjadi seorang imam yang memang berkaul untuk tidak menikah. Saya terpanggil untuk menjadi seorang pastor dan saya masuk seminari Santo Paulus Palembang. Kira-kira saya dalam masa-masa penyaringan, ada beberapa bulan di sana, saya gugur. Oleh karena ternyata berdasarkan dari nilai-nilai saya, nilai-nilai sekuler saya bagus, pengetahuan umum saya bagus. Bahkan saya bukan menyombong, kalau ada sahabat saya mendengar nanti khotbah saya kan direkam nih, teman saya mendengar, sahabat karib saya yang saat ini ada di pagar alam, dia tahu. Sekolah pun saya menjadi peringkat pertama, saya rasa saya nggak ada alasan untuk ditolak oleh karena nilai yang kurang. Namun disayangkan adalah ketika ternyata nilai Alkitab saya 0,36. Mungkin kalau tercatat sampai sekarang masih ada nilai saya di sana. Nilai agama saya nggak lebih dari 2, sekian. Sehingga hasil dari interview, hasil dari konseling dinyatakan bahwa saya hanya pelarian, bukan benar-benar panggilan. Karena rumah tanggamu, orang tuamu broken home, rumah tangga yang berantakan karena kamu penuh kekerasan di rumah. Jadi engkau ingin menjadi seorang imam dan engkau ingin lari dari masalah hidup. Kira-kira begitu yang saya tangkap. Maka hari itu saya dinyatakan bahwa saya tidak bisa masuk seminari.
Hari itu saya seperti kesambar petir di siang hari. Saya hari itu rasa masa depan saya kelam. Ada kekecewaan mendalam, ada luka mendalam. Akhirnya saya pulang. Sementara sahabat saya tinggal di Palembang. Saya pulang naik kereta sendiri dengan penuh kegalauan, kegelisahan, dan kekecewaan. Maka akhirnya saya memutuskan untuk sekolah STM. Sekolah STM saya tidak tertarik sebenarnya. Pada waktu itu saya lebih tertarik sekolah pertanian. Maka kalau rumah saya ini hijau ya, isu tidaklah. Saya ini cuma nangis bohong-bohongan. Cuma saya harus menjiwai, menjiwai ya khotbah saya hari ini. Saya harus selingi dengan kesaksian, dengan cerita live, cerita nyata hidup saya, true story, yang akhirnya akan memberkati banyak anak muda dan semua yang mendengar khotbah saya hari ini. Saudara, saya lebih tertarik pertanian. Maka rumah saya ini hijau asri. Sebenarnya memang tangan saya diberkati dengan kesuburan. Amin. Saya rindu menjadi seorang insinyur pertanian. Saya lebih tertarik pertanian dibanding mesin. Yang rawat siapa? Yang merawat namanya Bapak Agus Bahtiar. Di tangan beliau juga ternyata ada transfer, ada kesuburan. Saudara, saya karena di Lampung waktu itu nggak ada sekolah pertanian yang negeri, sekolahnya cuma farming dulu ya, swasta dan real. Akhirnya saya terpaksa lah saya sekolah di STM Negeri Poncowati. Sekolahnya gede, kira-kira 4 hektar. Gagah bangga bisa masuk STM, sekolah unggulan. Tapi saya tidak bangga, saya tidak senang, saya pengen jadi petani, jadi pertanian. Tapi saya terpaksa masuk mesin. Dan saya sepanjang itu juga memang tidak menyukai pelajaran ataupun bidang studi di sekolah teknik atau STM itu. Ketika tiba-tiba seorang hamba Tuhan panggil saya, "Kau keluar dari sekolahmu ke sekolah seminari," saya berpikir saya bisa kembali masuk seminari. Buat saya itulah yang menjadi keinginan kerinduan saya dari dulu. Tuhan tahu. Terlebih saya sekarang sudah mengenal Tuhan secara pribadi, punya kasih mula-mula yang luar biasa. Saya tahu ini suara hamba Tuhan, saya anggap suara Tuhan. Maka saya mengundurkan diri dari STM. Pada waktu itu Pak Hidayat, kepala sekolahnya, bilang begini, "Nadi Utomo, beliau baik, orang Sunda, dia orang Muslim yang baik. Nadi Utomo, kamu tidak harus keluar untuk masuk seminari. Selesaikan dulu studimu di SLTA ini. Setelah itu kamu mau masuk seminari tidak apa-apa." "Oh tidak, kamu bisa langsung masuk seminari," kata Pak Pendeta saya, kata Ibu Rohani saya. "Oh, kalau begitu kamu tetap memaksa, kamu saya kasih waktu libur 1 minggu. Kamu berpikir dan kamu mencari nasihat yang lain. Apakah nasihat ini salah? Jangan mengundurkan diri. Kalau memang kamu dalam 1 minggu ini kamu saya kasih izin dan kamu memang putuskan mau minta surat pindah, ya baru saya keluarkan." Ini baik beliau. Itu muridnya ribuan, tapi 1 orang saja masih diperhatikan. Oh, ini kalau jadi kepala sekolah yang begini. Beliau mungkin sekarang kalau sehat, salam berat kalau sempat mendengar khotbah saya. Beliau adalah hamba Tuhan yang baik, sekalipun dia orang Muslim. Melakukan tugasnya dengan dedikasi yang luar biasa. Seminggu setelah saya liburan bukannya malah merenung. Saya sibuk ikut pelayanan. Ikut KKR sono kemari. Waktu itu ada Pak Immanuel Pakan jalan-jalan ke Manggalasih. Beliau masih evangelis. Saya jadi tukang pijitnya, pijit kakinya kalau pegang. Saya bawa tasnya, semakin semangat. Rasanya kalau saya bisa dekat dengan hamba Tuhan yang hari itu bertugas untuk melayani, sepertinya saya adalah seorang berharga, rasa bangga dan hormat. Maka hari ketika saya menyanyi, saya merasakan hal yang sama. Aku bersama dengan orang yang hari itu dihormati orang saja. Saya merasa terhormat. Bagaimana saya bersama dengan Tuhan? Gak jauh lebih terhormat. Demikian juga ketika saya terpanggil di seminari waktu saya masih di Katolik. Ketika saya jalan mendampingi pastor, mendampingi imam untuk pelayanan pergi ke satu desa. Rasa bangga saya minta ampun. Hari itu saya menjadi misioner untuk mendampingi melayani peribadatan. Saya sangat tersanjung. Dan saya merasa dihormat di depan jemaat, di depan umat. Demikianlah selayaknya kita hidup memiliki sukacita, kebanggaan besar, harga yang begitu besar ketika kita ada dekat dengan Tuhan. Amin. 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 Yang kencang aja.
Cuma amin doang kan gitu. Amin. Akhirnya singkat cerita, seminggu kemudian tentu saya semakin mengapi-api bergelora. Saya putuskan, Pak Hidayat, saya tetap minta surat pindah. Saya surat pindah keluar untuk sekolah seminari. Ternyata surat saya tidak laku. Tidak laku di seminari. Dan setahun, 2 tahun saya tunggu, saya hanya menjemput anak sekolah minggu naik sepeda. Saya nggak bisa melayani, buru-buru kok berkhotbah. Nyanyi saya tidak tahu ketukan. Mungkin kalau masalah bagus suara, ya saya rasa saya ada yang lebih bagus dari yang 1 orang atau 2 orang. Tentu tidak dengan semua orang. Contoh saya dengan Niko bagus saya. Ya kan kita harus sama adanya ya di mimbar ya, ngomong apa adanya ya. Saya nggak boleh bohong ya kan. Tapi saya tidak tahu ketukan. Sama Aldo kayaknya bagusan Aldo kalau itu. Penjiwaannya. Ya. Haleluya. Dengan demikian akhirnya saya mundurkan diri dan setahun 2 tahun saya hanya keliling pakai sepeda di desa itu menjemput sekolah minggu. Saya suka cerita menjemputin dengan sekolah minggu, saya ajak sekolah minggu. Hanya tukang jemput. Dan ketika saya memperagakan saya tadi ketika saya di rapat sekolah minggu, saya ceritakan itu sungguh yang saya lakukan. Saya hanya jadi alat peraga. Saya tidak bisa bercerita tentang firman Tuhan di sekolah minggu saja pun tidak punya. Saya hanya jadi alat peraga. Jadi kalau alat peraga saya cuma sini mas. Julio paling jauh tadi Julio. Saya hanya disuruh begini, coba. Apa saya? Ya udah, saya bikin betul, saya disuruh begini doang. Jadi King Kong, ini kan ini benar. Dan ini sering saya praktekkan ketika saya dituntun anak-anak saya di mall, saya begitu. Anak saya malu, tapi saya suka cita. Karena saya merasa menghibur banyak orang. Waktu itu saya menghibur anak-anak sekolah minggu. Dan anak-anak sekolah minggu bahagia. Amin. Jangan dipikir saya gak bersuka, saya menjadi alat peraga saja bahagia. Dan menjemput anak-anak, itu kasih saya kepada Tuhan. Tapi saya terpukul ketika suatu kali hamba Tuhan bilang begini, Ibu, kapan saya mulai sekolah? Saya nggak bisa apa-apa. Cuma jadi banyolan, jadi lawak. Hari itu kembali kayak jawaban sambar petir lagi saya. Sama seperti saya di seminari. Beliau jawab, Simon, nama saya Simon. Wah, luar biasa nama dalam Alkitab ini. Tokoh-tokoh ini kadang harus kita praktekkan. Sekarang ini sudah akhir zaman. Sudah tidak waktunya lagi untuk bersekolah, pendidikan. Layani Tuhan saja, nanti Tuhan pakai dengan talenta yang Tuhan berikan sendiri. Tidak harus sekolah-sekolah, tidak harus sekolah seminari, tidak harus sekolah dulu ada paling tidak sekolah penginjil lah. Karena dijanjikan mungkin si seminari mungkin susah. Surat saya mungkin dibawa nggak ketemu, nggak mungkin masuk seminari waktu SLTA belum lulus kan begitu. Lain seminari ketika saya di Santo Paulus atau di Palembang di Katolik memang ada kelas gramatika atau begitu, jenjangan memang setara SLTA tapi tidak jenjang seminari. Tapi kalau di seminari di Kristen ternyata tidak, harus selesai SLTA baru masuk seminari kayak sekolah tinggi teologi begitu. Saya tidak memahami lah begitu. Bukan di bawah saja nggak laku, paling masuk SP sarjana penginjil gitu. Atau SP sekolah penginjil katanya gitu di Tamburan pada waktu itu. Nggak apa-apa sudah. Yang penting saya bisa punya pembekalan untuk saya bisa melayani. Itu pun dikatakan demikian. Waktunya melayani sudah akhir zaman. Hari itu saya kayak kembali lagi ke sana berpetir lagi. Aduh, kecewa saya. Akhirnya saya kerja. Masa depan saya bagaimana? Mulai galau, itulah arti kehidupan. Makanya kalau tadi dikotbahkan oleh Pak Matius, hidup ini kadang nggak ada progresnya, malah turun. Saya alami. Saya kerja di Citra Lantorogong Persada akhirnya. Kerja di perkebunan, tukang pangkas pohon Lantorogong. Ya kadang nyemprot ilalang, menghubungi ilalang. Saya kerjakan lah. Saya tidak tahu lagi mesti kemana. Tapi Tuhan bimbing saya terus. Saya tahu hidup adalah momentum atau jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tidak ada kata berhenti. Selama kita berjalan terus, Tuhan akan tetap menyertai. Ini anugerah Allah. Tetap saya belajar bersuka cita. Tentu pukulan itu membuat saya luka kepada hamba Tuhan. Luka kepada omongan seorang pendeta. Pendeta bukan Tuhan. Sehingga berkata yang tidak selalu benar. Maka saya sekalipun hamba Tuhan, saya pendeta, saya salah. Tegur saja. Tidak apa-apa. Kalau ada keliru, jangan dibicarakan di luar sana. Jangan. Tegur saja saya.
Jadi kalau saya bersalah, saya punya kekurangan, Anda ngomong di luar sana, Anda berdosa. Celaka sampean. Karena sampean tidak menegur saya dengan kasih. Tapi sampean mulai mengkhianati saya dari belakang menikah. Kan begitu. Tegur saja, tidak apa-apa. Wah, ini buat saya marah-marah. Salah dulu. Tidak ada adem. Nah, ini hidup rahasia dalam anugerah Allah. Menikmati sukacita besar itu luar biasa. Sekalipun kalau saya harus bercerita sukacita dalam Tuhan, saya harus juga barengi dengan tangis, dengan air mata. Ya, rasa syukur ternyata saya bisa melewati semua itu. Tapi ketika mengalaminya tidak ada sukacita, sungguh saya terpukul dan terpuruk hidup saya. Seolah-olah mendung, gelap, tanpa harapan. Sedikit saja harapan bahwa Tuhan, kalau memang Tuhan hidup, Tuhan ada, pasti ada jalan. Amin. Ini harapan. Pasti di hati saya belum bisa memastikan. Karena saya selalu dalam khotbah saya tidak sembunyi-sembunyikan bahwa saya adalah hamba Tuhan yang penuh keraguan juga. Tidak yakin-yakin amat dengan hari esok. Tapi saya melangkah aja untuk hari ini. Saya temunya filosofi hidup saya adalah lakukan aja yang hari ini bisa aku lakukan terbaik. Sebaik-baik saya bisa lakukan. Saya lakukan saja. Supaya aku boleh sekalau boleh. Aku bisa menikmati sukacita itu. Berdamai dengan keadaanku, berdamai dengan diriku. Sehingga aku bisa berdamai. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14 menampilkan, biar saya bisa membaca dari sini. 2 Petrus. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bersalah dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Saudara, kita mesti berdamai dengan keadaan kita. Sekalipun kadang-kadang tidak beruntung hari ini, kita berdamai dengan Tuhan. Kalau kita bisa berdamai dengan Tuhan, damai di hati, damai di bumi, bisa damai dengan saat itu. Kita akan ejawantahkan damai dengan Tuhan itu, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri, dan bisa berdamai dengan orang lain. Kalau ada orang yang bisa berdamai dengan orang, dia juga belum berdamai dengan dirinya, dan dia belum berdamai dengan Tuhan. Harus belajar hidup dalam damai. Supaya apa? Berusaha supaya tidak bercacat dan tidak bernoda. Amin. Karena kalau kehidupan yang tidak damai seringkali membuat celah dan membuat noda dalam hidup kita. Menodai dalam hati pikiran kita sehingga seolah-olah hidup dengan semua orang ternoda. Seolah semua orang buruk di matanya. Ternyata sebenarnya dirinya lah yang buruk. Kan begitu. Hidup dalam anugerah Allah adalah menikmati sukacita dan hidup dalam damai. Saudara boleh bertanya, boleh cross check kalau hari ini mendengar khotbah saya juga, hamba Tuhan ini. Apakah saya memusuhinya? Apa saya pernah menceritakan ke orang lain? Saya tidak. Saya tegur langsung beliau. Saya sampaikan bahwa apa yang pernah aku kecewa ini ketika hamba Tuhan yang menjadikan saya sekolah. Sekali waktu Tuhan sudah bawa saya sekolah di Pesat, di Lopai, Tuntang. Saya sekolah di sana. Itu pun sekolah rencananya tidak langsung masuk di teologinya, tapi saya akan disekolahkan lagi di STM. Harus selesaikan sekolah saya di STM Ambarawa. Hari itu hamba Tuhan ini datang. Saya berpuasa, saya ingin berdamai. Karena saya masih menyimpan sakit hati. Saya tiba-tiba hamba Tuhan ini pernah sakit hati. Saya sakit hati, tapi saya tidak tahu, tidak menyadari bahwa sakit hati saya. Saya tidak menyadari, saya tetap berjalan biasa saja kok. Bisa pelayanan bareng, tetap melayani, dan saya tidak pernah menunjukkan bahwa saya benci, walaupun ada sedikit noda di hati. Ada noda. Saya tahu, you buruk dalam berjanji. Tapi saya tetap tidak hitung seolah-olah demikian. Tapi sekali waktu ketika saya dalam doa puasa, waktu itu ada khotbah hambanya Pak Peltu, pelayan Tuhan, bacaan warawan. Ternyata saya adalah orang yang terluka hatinya. Dan saya banyak hal saya menyimpan kesalahan ketika saya ternyata saya benci dengan hamba Tuhan ini. Dalam ingin menyelesaikan dosa masa lalu, harus saya berpuasa. Dalam puasa 3 hari saya berpuasa, nggak percaya sampai kalau saya berpuasa karena badan kok gendut. Tapi dulu saya kurus. Dulu saya berpuasa benar-benar. Kalau sekarang puasa setengah hari. Setengah hari kadang-kadang makannya jauh lebih banyak dari hari biasanya. Wah, sampai gendut. Dan kalau saya foto, saya pasti ngiri. Puasa bukanya enak-enak. Tambah gendut padam.
nasi campur, bakmi, nggak jadi. Pokoknya sekali waktu saya dalam doa, saya ingin menyelesaikan dosa atau dosa masa lalu. Hari itu dikirim hamba Tuhan ini datang ke pesan. Saya tidak tahu, tiba-tiba dia datang 3 orang. Saya ingat namanya Mas John, Bu Wati, dan satu lagi namanya Bu Kristi. Bu Kristi datang ke sana. Aneh, suatu hari kok beliau datang. Wih, dia datang hanya untuk melihat saya ke sana. Saya sedang mengangkat bata kerja bakti begitu. Saya merasa tapi kerja bakti saya ikut terus. Tiba-tiba melihat beliau saya kayak kaget. Saya taruh bata saya tarik ke tempat sujud. Saya tegur, Ibu, mohon maaf saya. Ternyata selama ini saya membenci sampean. Saya sakit hati dengan janji sampean. Tapi saya mau bangkit, saya mau melayani Tuhan. Saya mau berdamai dengan Tuhan dan dengan diri saya sendiri. Maafkan saya karena saya sudah benci sampean, karena sampean sudah bohongi saya. Yang mana? Saya sampaikan cerita bahwa saya keluar STM dan saya tidak jadi sekolah seminari. Dan hari ini saya ada di sini, Tuhan yang bawa saya. Tapi sampai ke sini nih, Tuhan yang kirim. Saya peluk-peluk dia menangis, saya juga menangis. Tangisan kadang-kadang buat kita damai. Tapi saya tegur langsung. Saya kalau nangis sampai takut. Biasanya kalau saya nangis, istri saya takut. Karena akhirnya damai. Dan banyak lagi cerita tentang damai nanti. Sekali waktu saya akan sambung lagi. Dosa masa lalu yang saya selesaikan. Tapi salah satunya berdamai dengan hamba Tuhan yang menyakitkan ini. Hari ini saya berdamai dengan beliau. Baik saja. Dan kalau ada salam hangat dari anak rohani ini, sekalipun saya pernah kecewa, tapi saya selesaikan dengan gentle. Jadi kalau ada kecewa dengan teman, dengan saudara, keluarga, saudara seiman, sahabat sepelayanan, gak usah takut-takut, tegur dengan kasih. Hari itu jangan simpan, harus berdamai. Supaya apa? Supaya tidak bernoda, tidak bercacat. Supaya bisa berdamai dengan Tuhan, dengan diri. Akhirnya kita bisa menikmati sukacita. Oh, sayang loh hidup dalam anugerah Allah, tapi kita gak bisa menikmati sukacita besar. Kumpul dengan teman kita sakit hati, kita kecewa. Kumpul gak bisa. Aneh kan? Loh, kok bisa hidup dalam damai anugerah Allah sampai gak menikmati sukacita? Kebaktian nyanyi, mulutnya, lambenya, bibirnya, sampai doer-doer nyanyi, tapi hatinya gak sukacita. Aneh. Ada yang keliru dengan sampean, bernoda sampean. Berpikir ketemu si A bau tai ayam, ketemu si B bau tahu ayam, kesono semua bau tai ayam. Ternyata hidupnya yang ada tai ayamnya. Introspeksi diri kita. Adakah saudara berdamai? Adakah kita tidak bernoda dalam Tuhan? Maka yang kedua adalah berjuang, berusaha untuk hidup berdamai dengan Tuhan dan juga berdamai dengan diri. Maka implementasinya, aplikasinya kita bisa berdamai dengan semua orang. Gitu. Tidak sedikit kali suami istri ada keributan, posisi anak dan orang tua ada. Hanya sekedar urusan kopi bisa ribut besar. Oh iya betul. Iya. Ada orang tua minta kopi sama anaknya. Sekali waktu anak itu bilang, aku ini seperti pembantu saja, selalu minta kopi sama aku. Orang tuanya sakit hati loh. Orang tuanya sakit hati loh. Kok bisa? Cuma minta kopi saja dianggap membudaki. Kopi bro. Lalu berpikir jauh, flashback, dan semua hal yang ada di sekeliling. Ternyata orang tua itu bukan cuma sekedar minta kopi. Sekali waktu dia nggak berdaya. Sekali waktu benar-benar lemah dan minta pertolongan. Kepada siapa? Kepada anak. Dan seberapa banyak anak yang akhirnya merawat orang tuanya? Nggak banyak, saudaraku. Yang ada orang tuanya bisa dibentak-bentak ketika dia lemah dan sakit. Ditelantarkan banyak. Kenapa? Orang tua bisa memberi anak segalanya buat anak. Ketika kecil, ketika dia sakit, orang tua akan berpikir, kalau bisa sakit ya pindah ke saya, kan begitu. Rumah, harta, semua yang dimiliki bisa diselonkan, diberikan untuk bisa anaknya bisa berobat atau anak bisa bersekolah. Tapi tidak demikian anak orang tua, tidak mungkin. Kan begitu. Tidak ada kamusnya. Namun demikian kadang-kadang luka.
Biarkah kita hidup dalam luka? Sayang dong dengan anugerah Allah. Kita harus bisa menikmati sukacita dalam Tuhan. Bisa berdamai. Amin. Gak sedikit mertua dan menantu ribut. Seminggu bisa 7 hari, bisa 7 kali. Tapi harus berdamai. Tidak ada pilihan lain. Harus berdamai. Harus selesai, harus clear masalah. Tidak ada hidup tanpa masalah. Tidak ada hidup tanpa gesekan. Selama kita hidup dalam kebersamaan, dalam komunitas, ada gesekan. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Demikian firman Tuhan. Tapi rahasia luar biasa, tetap bisa menikmati sukacita. Bisa hidup dalam damai dan tidak bernoda. Berusaha. Berusaha. Kamu harus berusaha. Dan jangan menyerah. Amin. Amin. Kasihan deh lu kalau menyerah. Kasihan kamu bener. Karena lu bernoda di hadapan Tuhan. Kan begitu. Ini saya baru pendahuluan ini. Belum poin pertama. Baru udah kedua tadi Pak. Kedua. Yang ketika kita lihat dalam ayat yang kedua kita lihat 16-17. Jadi menikmati sukacita anugerah Allah itu berusaha untuk tidak bernoda, bisa berdamai. Yang kedua, mengerti. Kita baca ayat. Hal itu dibuatnya ayat 16-17. Allah itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan ini penting, saudara. Baca Alkitab dengan firman Tuhan. Kenapa banyak orang memahami dengan gampang? Yang sukar memang, gak gampang memahami firman Tuhan, gak gampang, sukar. Yang sekolah aja bisa tersesat, apalagi yang tidak mau belajar. Sekolah itu bukan berarti harus masuk teologi, bukan. Belajar, ini kan sedang sekolah kan? Enggak nyatet sampean. Besok juga laku Pak. Tapi kan direkam, bisa dengar lagi, puji Tuhan. Ucapan luar biasa. Jadi kalau aku tanya, aku lihat rekaman dulu. Nah ini ya, ingat. Saudaraku, belajar itu harus sungguh-sungguh. Seringkali orang dengan gampangnya dikasih mina bobo, akhirnya hanya membinasakan ya, memutarbalikkannya. Orang suruh berusaha dengan sungguh-sungguh berjuang, dia bilang, tawarkan khotbahnya yang enteng-enteng. Saudara mau diberkati Tuhan hari ini? Amin. Semua orang amin, angkat tangan. Beri kemuliaan Tuhan, tepuk. Mau sembuh? Mau semua angkat tangan semua. Mau dapat pekerjaan jadi direktur? Semuanya mau. Mau baca Alkitab? Tidak ada yang baca Alkitab. Baca-baca firman itu tidak ada. Yang tepuk satu. Pendetanya. Istrinya pendeta. Kadang-kadang begitu. Pendeta juga kadang-kadang juga nggak baca. Haleluya. Ini begitu hidup. Bagaimana sampai memahami firman Tuhan kalau nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah merenungkannya, nggak pernah bertanya? Kok nggak ada ya orang bertanya, ada yang menemukan kesulitan firman Tuhan ke saya? Jangan-jangan nggak ada yang baca Alkitab kan begitu. Kalau mulai ada yang bertanya, nah baru saya mulai berpikir, wah dia sedang baca firman Tuhan ini. Menemukan kesulitan. Jadi kalau orang baca Alkitab pasti menemukan betapa sulitnya dipahami surat ini, kan gitu. Nggak gampang. Butuh pencerahan, butuh proses, butuh pengalaman hidup yang dialami, butuh dijalani. Maka yang tadi disampaikan oleh Pak Matius dan saya sampaikan juga adalah satu pelajaran yang sungguh dialami. Bahwa damai dan hidup tidak bernoda butuh diusahakan dan tidak boleh tidak. Kalau gagal sampai gagal. You tidak hidup dalam anugerah Allah, nggak menikmati itu kan begitu. Maka pahami dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Pahami dengan sungguh-sungguh, belajar. Kalau mau sekolah, nggak apa-apa. Bayar. Nggak ada orang miskin gara-gara sekolah. Betul. Nggak ada. Sekolah saja. Jadi saya sarankan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau jadi pelayan-pelayan itu sekolah saja. Kalau nggak ada biaya untuk sekolah, minta. Karena gereja kita ada kas betapa mesti bisa bantu buat sekolah kita. Kami akan dukung.
Karena di gereja ini harus orang bertumbuh dengan pengetahuan firman Tuhan yang mantap dan mantap. Mantap dan matang, biar jelas. Kalau tahunya setengah-setengah, hanya sedikit-sedikit, berabe. Ngertinya nggak banyak, ngomongnya banyak. Ngomongnya di mana-mana. Ngacok dia. Akhirnya mulutnya nggak bisa bertanggung jawab menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bisa bertanggung jawabkan antara ngomongmu dan kerjamu. Tunjukkan dedikasi, tunjukkan peneladanan, tunjukkan pelayanan. Saudara, melayani Tuhan ini adalah anugerah Allah. Hidup dalam pelayanan adalah anugerah Allah yang luar biasa. Nggak pantas sebenarnya saya melayani Tuhan. Ada nggak sih yang merasa pantas melayani Tuhan? Sesungguhnya nggak layak, saudara. Tidak ada yang layak. Tapi kehormatan, kebanggaan, satu kehormatan yang luar biasa diberikan oleh Tuhan kalau diberikan kepercayaan untuk melayani. Betapapun mungkin saudara anggap itu paling rendah. Mungkin sampai anggap itu nggak berarti. Tuh, itu berharga karena itu melakukannya untuk Tuhan. Buset, melayani untuk Tuhan. Saya dulu kepada Bapak, dulu evangelis Immanuel Pakan dan Pak Jeffrey, beliau pelayanan kira-kira sekitar tahun 90-an atau 88. Pelayanan ke Lampung, Menggalase dan KKR begitu. Saya hanya membawa kopernya dengan berat-berat. Setelah dia habis pelayanan, saya hanya memijit-mijit kakinya saja menjadi Tuhan pijit. Saya bangga. You know? No, apa no? Bangga saya. Dilihat orang-orang, waduh. Dilihat umat, waduh, dia kenal sama hamba Tuhannya yang khotbahnya hebat. Saya langsung rombongannya, bangga di rombongannya aja. Kita jadi teman sekerja Tuhan, jadi sahabatnya Tuhan. Kurang bangga lu. Walaupun mungkin hanya jadi tukang pijit di sini, belum ada loh yang jadi tukang pijit saya di sini. Sedangkan anak saya suruh pijit aja kagak mau. Ya kadang-kadang sih mau, tapi nggak lama. Deh ya. Ya deh. Tapi kalau kita melayani Tuhan, betapa itu rendah. Lakukan itu kehormatan. Salah satu ciri, salah satu rahasia hidup dalam anugerah Allah, hidup melayani. Apapun ambil bagian. Amin. Maka saya punya filosofi dalam diri saya. Saya harus ngomong saya nggak apa-apa, terserah. Mau dianggap sombong, tapi saya harus meladani bahwa saya disuruh melayani apapun, saya bilang iya. Apakah saya cakap dan bisa? Belum. Tapi saya balik tetap iya. Saya lakukan. Sempurna, hebat pelayanan saya? Tidak. Tapi saya tetap lakukan saja. Amin. Karena ketika saya disuruh dan diminta untuk melayani, itu adalah satu kehormatan buat saya. Amin. Bahagia, kebanggaan buat saya. Karena saya melakukannya untuk Tuhan. Raja di atas segala raja. Itu Bapakku. Jangankan bikin kopi. Suruh mikul air dari bawah lereng, saya akan angkat dengan bangga. Karena bapaknya itu Bapakku. Haleluya. Amin. Yang kencang. Biar dengar. Haleluya, kan dia hidup ini. Lakukan saja. Enggak usah ribut. Oh, saya di bawah si Bagong. Saya di bawah si Noyo. Saya di bawahnya si Badu. Enggak apa di bawah siapa. Yang penting sampai melakukannya. Untuk Bapakmu. Untuk Tuhanmu. Begitu. Waduh, hidup saudara nggak boleh mesan. Saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, disebut gembala, jadi pendeta. Saya juga tidak pernah pesan. Aku jadi pendeta ya? Nggak bisa. Nggak bisa minta, nggak bisa pesan. Itu urusan proses Tuhan yang punya. Kalau mau, proses aja hidupmu. Wong saya juga belum tentu hidup lama. Bisa aja, saya mesti ada yang ganti. Dan saya gagal, saya nggak ada yang menggantinya nanti. Kan begitu. Gagal saya nanti. Maka saya pengen semua harus pintar. Saya nggak takut sampai mau pintar. Kalau semua pintar, semua bisa khotbah, semua mengajar, sebenarnya saya mulai nggak banyak pelayanan di sini. Bos saya bisa ke Papua, saya bisa melayani di sana, kan begitu. Amin nggak sih? Amin. Susah sekali untuk amin. Garela. Senang saya kalau kita semua hebat, survive dan bertumbuh dalam pelayanan. Tetapi kan ke Papua balik lagi. Gitu. Masa di Papua terus saya bisa keriting kan gitu. Saya punya kerinduan sekali waktu saya akan melayani. Saya pernah bermimpi soalnya. Saya ini masih percaya mimpi dikit-dikit. Aneh-aneh mimpi saya itu. Tapi saya anggap mimpi juga satu. Karena pikiran saya sedang memikirkannya, merenungkannya, maka terbawa dalam mimpi. Bagus hal pelayanan yang dimimpikan. Kalau mimpinya jorok, berarti otaknya jorok kan gitu. Tapi saya bersyukur.
Jarang lah, bukan nggak pernah, jarang lah. Mimpi jorok itu jarang. Hampir nggak pernah sih, tapi ya pernah juga. Julio ketawa pasti mungkin tiap hari. Tiap hari merenungkan yang baik, maksud saya kan begitu. Mimpi baik. Jangan merah. Saya bercanda tapi ini nggak apa-apa ya, hidup ini nggak ada yang sempurna. Saya kasih tahu tidak ada yang layak hidup ini, tapi Tuhan layakkan, amin nggak sih? Maka bersyukurlah kalau bisa melayani, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gunggungan, untuk banding-bandingan. Aku dibandingkan, nggak usah dibandingkan hidupmu, nggak bisa dibandingkan diri kita dengan orang lain, nggak bisa, tidak bisa, karena Tuhan yang menilai, bukan manusia. Celakalah orang yang hanya untuk mencari pujian yang sia-sia dari manusia, kalau bukan dari Allah sendiri, kan begitu. Jangan ambil keuntungan itu dulu. Dan yang kedua, yang ketiga dan terakhir, ayat 18. Jadi bertumbuh memahami. Yang terakhir, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan segala-galanya itu, saudara. Bertumbuh. Jadi celaka hidup kalau bantet dan tidak bertumbuh. Malah merosot, sudah. Pelayanan merosot, kerohanian merosot, iman merosot, celaka hidupku. Haleluya. Bertumbuh, progres ke atas. Bertumbuh dalam pelayanan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan, artinya bertumbuh dalam hidup dalam kasih karunia. Sukacitanya bertumbuh. Kalau saudara tidak bersukacita dalam pelayanan saudara, nggak bergirang, introspeksi dirimu. Jangan salahkan orang lain. Bukan orang lain yang salah, you yang salah. Gitu. You yang keliru. Ada ilmunya, namanya kelirumologi. You hidup dalam kekeliruan. Ilmu kekeliruan yang sampai pelajari, bukan kebenaran. Tapi kalau kita mengenal yang benar tentang Tuhan, itu segala-galanya. Saking sukacitanya, kata kuncinya adalah sukacita dalam anugerah Allah itu. Dia pertaruhkan semua yang dia punya. Yang paling berharga dalam hidupnya semua dijual. Dia beli ladang itu. Amin. Semuanya adalah Kristus, adalah segala-galanya. Gak perlu tambahin embel-embel yang lain. Anugerah Allah adalah segala-galanya. Tidak ada yang lebih berarti dalam hidup ini, kecuali aku hidup melayani dan berkenan kepadanya, mengenal akan dia. Amin. Mengenal Kristus secara pribadi. Gak perlu sampai kenal Simon, Petrus, apa itu, apa. Tidak penting. Walaupun itu penting, bukan terpenting, tapi mengenal Kristus adalah jauh lebih penting, jauh lebih luhur dari semuanya. Kenal Kristus. Kalau saudara kenal Kristus secara pribadi, bertumbuh dalam pengenalanmu dan hidup dalam kasih karunia Allah, niscaya hidupmu sangat-sangat berarti dan sangat-sangat bersukacita. Amin. Ini tanda-tandanya, ciri-cirinya. Kuncinya, rahasia penting hidup dalam anugerah Allah adalah ada sukacita Allah yang besar, yang nggak dapat digantikan oleh apapun juga di dunia ini. Istri cantik tidak bikin sukacita. Anak pintar pandai berhasil tidak bikin sukacita. Tidak bisa. Punya rumah gede banyak tidak bikin sukacita. Kenapa banyak orang kaya tapi bunuh diri, tapi memiliki Kristus hidupnya harus bersukacita? Kalau tidak, you sedang salah. Begitu milikilah sukacita dalam Tuhan dan hidup dalam anugerah Allah, ini rahasianya. Berusaha berdamai, berusaha bercelah, berusaha mengenal firman ini, dan berusaha untuk mengenal Allah dengan benar, mengenal Kristus dengan itu segala-galanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan pujian. Kami syukur ya Tuhan, hari ini kami boleh mendengar firman ya Tuhan. Kami dituntut untuk senantiasa bertumbuh di dalam Kau ya Tuhan. Amin. Boleh merasakan kemurahan dan anugerah yang besar kepada kami. Biarlah kami selalu bertumbuh di dalam Kau ya Tuhan, sehingga kami boleh mengenal akan kasih-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan. Mengerti akan Kau ya Bapa dalam hidup ini. Hari ini kami belajar dari firman-Mu ya Tuhan.
Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Simon yang sudah memberikan firman pada hari ini. Kami percaya Tuhan. Dengan pengertian dan mengurapkan kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengerti sesuai dengan jalan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Apa yang pun dan dilakukan oleh hamba ini Tuhan menjadi berhasil. Karena Engkau sendiri yang campur tangan dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.